Di sini terakhir pas tadi gue datang pertama, gue lihat di sebelah situ yang lagi pada di depan kamar mandi kali ya. Gue lihat ada cewek berdiri, stay di situ diem, tapi ngadep ke kita semua. Yang gue lihat baru dia ya. Cuman tadi pas depan masuk itu kayak dibilang nenek-nenek bukan, tapi pakai baju kebaya. Halo Sobat Kreasi, balik lagi bersama gue Bondan di acara MOD. Kali ini narasumber gue ini punya kelebihan ya, bisa dibilang. Dia ini bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa orang normalnya ngelihat. Dia bisa disebut orang indigo. Ya, Ibu Yuni ya. Iya. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat? Gimana Bu? Yang saya tahu ini Ibu ini orang yang punya kelebihan ya, namanya ya, bukan kekurangan ya itu ya. Indigo itu apa Bu? Ya sebenarnya sih ya, kalau orang-orang itu sih julukan indigo dari orang-orang sebenarnya mah. Tapi lu emang bener indigo nggak sih? Ya bisa lihat sih, bisa lihat. Cuman gue sendiri nggak pengen banget disebut indigo. Guanya tuh nggak pengen disebut indigo. Tapi lu indigo? Iya, tapi gue nggak mau. Kenapa? Ya Karena kan itu kelebihan Bos. iya, tapi gue nggak mau gitu. Karena gimana ya, disebut anak indigo itu kan pasti identik bener-bener bisa ngeliat kayak gituan kan. Nah tapi kan lu bisa lihat. Iya, tapi gue nggak mau. Ya gimana, lu mau nggak mau lu harus mau, karena lu bisa lihat, bisa dibilang kan indigo. Iya, iya sih. Cuman gimana ya? Karena kan dari itu panggilan indigo itu kan menurut gue kayak nggak aja deh buat gue. Enggak. Nggak mau, gue Ya nggak mau. Ya udahlah kalau lu nggak mau lah. Lu mulai begini itu dari kapan? Kayak gini tuh udah dari kecil sih. Cuman lagi waktu TK tuh gue nggak bener-bener kayak keliatin nampakin diri. Cuman kayak samar-samar. Iya, tapi intinya udah bisa lihat, cuman masih bayang-bayang lah. Di kelas 3 pas nenek gue udah meninggal itu, baru tuh gue ngeliatin semua nampak jelas. Itu lu ada keturunan nggak dari orang tua lu sebelumnya? Dari nenek sih. Dari nenek. Jadi semenjak nenek lu meninggal, tiba-tiba lu bisa ngelihat gitu. Lihat jelasnya. Jelas ya. Jelasnya tuh waktu nenek gue udah nggak ada, tiba-tiba gue bisa ngeliatnya tuh jelas banget. Sekarang yang lu rasain di sini ada apa? Di sini terakhir pas tadi gue datang pertama, gue lihat di sebelah situ yang lagi pada di depan kamar mandi kali ya. Kamar mandi. Gue lihat ada cewek berdiri, stay di situ diem. Di depan pintu. Cuman tapi ngadep ke kita semua. Oh, ngeliat ke kita semua. Ada berapa? Yang gue lihat baru dia ya. Cuman tadi pas depan masuk itu kayak apa ya? Dibilang nenek-nenek bukan, tapi pakai baju kebaya. Separuh baya lah ya. Kayak pakai baju kebaya. Di mana? Di pintu masuk. Pintu masuk pas lu datang tadi. Dia doang sendiri. Iya, cuman tatapannya kayak orang marah gitu. Datang lu? Gua nggak ngerti sih ya, maksudnya apa karena gua bisa lihat atau gimana. Cuman emang posisi gua ngelihat dia itu kayak matanya tuh merah. Sakit mata kali. Nggak ngerti dah. Gue juga. Apalagi yang pas lu datang ke sini yang lu lihat, ada lagi nggak selain itu? Sejauh ini sih baru itu. Baru itu aja. Baru itu. Kalau gue lihat lagi terus gue perdalam lagi, aduh. Harusnya sih explore dulu ya, biar lu tahu di sini ada apa aja. Nah, yang lu alami nih, selama lu bisa ngelihat dari waktu nenek lu meninggal, hal apa yang menurut lu paling serem? Menurut gue paling serem. Jadi waktu pertama kali gue bisa ngeliatin ini. Jadi waktu itu gue tuh bapak gue pulang kerja, nggak tahu dari mana dia baru datang. Terus gue lihat di belakang itu tuh ada cowok tapi rambutnya panjang, tapi matanya merah, lidahnya keluar. Gue bilang, "Pak, kok bawa ke sini bawa orang kayak gitu sih?" Gue bilang gitu ke bapak gue kan. "Bawa siapa? Orang bapak sendiri." Gue sampai meluk emak gue, sampai gue kayak serasa emak gue tuh gue cekek.
Gue cekek, gue bilang itu saking lu peluk takutnya banget. karena emang gue baru ngeliat itu bener-bener jelas nampak. Dan gue bilang enggak, itu ada pak di belakang bapak. Enggak ada katanya. Akhirnya gue turun kan, karena kan waktu itu gue di atas rumahnya, gue turun ke warung saudara gue peluk gue kan, gue bilang wah ini ngeliat orang, tapi itu kenapa sih matanya merah, lidahnya keluar, dan rambutnya panjang, tapi itu cowok, siapa kata gue. Akhirnya dipanggil lah tuh ustadz sama nyokap gue. Pas dipanggil ustadz gitu, diobatin lah ya, diobatin biar nggak. Siapanya, lu nya? Guanya, karena kan takutnya sawan apa gimana dulu kan. Gue diobatin, terus kata ustadznya, coba deh kalau emang ini beneran nyata, foto kata dia, minta difotoin posisi orang itu berdiri. Makhluk itunya. Terus kalau emang dia itu kan dapat di kamera. Kalau emang apa maksudnya? Ada. Kalau emang ada. Terus gue bilang, emang bakalan bisa di foto? Tahu gue kan nggak mungkin bisa kan. Coba aja dulu. Dan itu di foto beneran ada bang. Ada. Mana fotonya? Udah lama banget. Nggak ada. Udah lama. Kalau ada mau udah gue unjukin deh. Itu udah lama banget. Jadi di depan kamera itu jadi gimana sih, muka monyet tapi nggak berbulu, bener-bener muka monyet. Itu berbentuk manusia, cuma mukanya monyet. Tapi nggak ada bulunya? Nggak ada. Jadi gimana sih mukanya monyet. Nah yang kedua itu orang itu tadi yang gue lihat di belakang bapak gue. Itu berdiri stay di depan, jadi kayak di atas apa sih itu, genteng apa asbes di situ. Dia berdiri di situ sama abang gue. Di situ posisi abang gue emang lagi megang handphone. Di foto itu dapet itu sampai orang pada teriak. Saking lihat foto seserem itu kan, gue bilang ini gue beneran bisa ngeliat langsung jelas gini sih. Dulu kayak gue cuman samar-samar, cuman peka doang. Kenapa nih pas kejadian nenek gue udah nggak ada, ini jelas banget. Dan itu serem. Itu sampai gue nggak bisa kemana-mana sendirian. Sama mama gue selalu ditemenin. Iya. Karena itu 2 hari apa berapa hari tuh gue diikutin mulu sama orang itu, sama makhluk itu. Terus akhirnya ya gue udah kebiasaan kali ya. Udahlah bodo amat. Mau gimana? Jadi sampai nyokap gue tuh bawa gue ke Bogor, tau gak sih? Buat ngobatin. Biar gue ditutup gitu mata batinnya. Tapi nggak bisa kan? Ya memang itu kelebihan, Bos. Nggak bisa. Gue bilang, gue nggak mau ngeliat ginian, gue nggak mau, gue pengen ditutup. Cuman sama nyokap gue nggak boleh. Emang kata dari pihak pusatnya juga, anak ibu nggak bisa ditutup. Dia bilang begitu. Yang dari sononya udah takdirin begini kan. Terus ada lagi nggak hal yang sampai gimana ya buat lu terancam gitu dengan kebisaan lu ngelihat-lihat makhluk-makhluk kayak begitu? Kejadian sih kayak kerja deh. Lagi kerja. Lagi kerja kenapa? Jadi kan itu kan kantor, gue bener-bener baru buka itu, gue udah di situ. Udah bener-bener baru lah itu kantor baru buka, gue udah jadi masuk. Ya lo kerja dari pertama kantor buka itu. Gue kerja. Berjalannya waktu ya kantor biasa aja. Lu belum lihat apapun? Gue belum lihat apa-apa, dan ya selayaknya cuman sekelebat doang mah ya biasa menurut gue. Sampai akhirnya tuh waktu itu tuh pengurangan karyawan itu kan dikit, karyawan dikit, dan kita semua di lantai 3. Di lantai 3 gue tuh sama sekali nggak pernah nginjek ke lantai 4. Karena di lantai 4 itu menurut gue kosong tempatnya, tempat orang kantor bos pakai buat ngumpul. Gue pindah, di waktu itu tuh gue kayak ada yang manggil di lantai 4 itu, kayak manggil, tapi suaranya tuh gue kenal. Suaranya lu kenal. Cuman gue mikir, gue ngapain di lantai 4? Gue baru setengah tangga itu ditarik sama temen sekantor. Gue ditarik, ngapain naik? Di atas nggak ada apa-apa. Lu naik sendiri? Gue naik sendiri. Itu udah setengah, udah tinggal naik lagi. Tarik. Terus kata dia, lu ngapain naik ke atas? Di atas gak ada siapa-siapa. Kata dia, orang ada kok, orang ada yang manggil. Gak ada, lu turun, gak usah ngaco. Kata dia. Gue turun, gue duduk lah ke bangku gue kan, tempat gue kerja. Nah tau tuh gue udah gak sadar. Itu tuh kayak gue tuh kayak ada di alam lain gitu. Kesurupan? Kesurupan lu
dibawa udah bukan di alam kita bukan, lah ya. Bukan. Itu tuh Terus? bener-bener putih banget semuanya. Belum putih semua. Putih. Terus? Gue kayak serasa lari tuh ujung-ujungnya di situ-situ aja. Gak nyampe-nyampe? Enggak, gue minta tolong pun gak ada yang nolongin. Gue cuma ngedengar suara doang, sadar Yun, sadar. Tapi nggak ada orang ya? Nggak ada. Yang lu lihat belum, lu mau ngapa-ngapain? Maksudnya lu inget gak pada saat lu dibawa gitu, lu ngapain dan ada orang yang ngajak lu atau bagaimana? Ngajak sih ada, sampai gue namain ya orang, nama yang ngajak gue itu. Oh, film namain sendiri tuh? Iya, sampai dia tuh ngasih nama. Oh, dia ngasih nama sendiri? Gue tuh kayak jangan ke sana, ikut sini aja. Oh, terus? Dan yang jadi posisi gue tuh di situ tuh emang nggak ngerti bang, putih gimana sih, kosong, maupun gue bingung mau kemana. Cuman awal yang gue tahu tuh ada ibu-ibu narik gue ke dalam situ, terus dia pergi, itu aja. Gue minta tolong untuk gue ikut, gue juga pengen keluar, gue nggak mau di sini, ini bukan tempat gue. Cuman di situ ibu-ibunya udah nggak ada, cuman ada orang itu yang sampai gue kerja kelar di situ tuh, dia tuh masih terus ngikutin gue. Maksudnya itu dia tuh yang nolongin lu atau emang yang ngebawa lu atau dia punya niat apa gitu? Gak ngerti, kadang nolong, Uh-uh. kadang dia tuh kayak minta sesuatu ke gue. Dia itu berbentuk apa? Cewek. Wujud cewek? Dia sampai ngasih tau nama dia ke gue. Artinya kalau sampai ngasih tahu namanya dia itu berarti dia itu ada maksud kan ya? Sampai atasan gue itu kayak ngasih sesajen gitu di lantai 4 tanpa sepengetahuan gue. Karena menurut dia itu kepercayaannya itu harusnya ngasih kayak gituan, sedangkan ngasih kayak gituan itu kan kita ngasih makan. Nggak boleh ya. Ya kan? Itu tuh tanpa sepengetahuan gue, jadi makin hari tuh di situ tuh makin penuh. Makin banyak lah gitu yang datang ke situ. Entah itu dari mana kok makhluknya tiap hari beda-beda. Jadi semenjak dikasih sajen itu banyak yang dari luar tuh masuk ke situ. Nah pada akhirnya lu jadi bukan cuma ngelihat dia doang dong? Enggak, bukan cuma ngelihat, emang jadi bisa dihitung hitung hari gue di situ kesurupan terus. Bisa kehitung hari berarti tiap hari? Sering kadang posisi gue tuh bener-bener emang gue capek pengen tidur. Tapi tau-tau bangun-bangun gue udah nggak ada di dunia gue gitu, kayak blong putih gitu lagi. Tau-tau bangun-bangun badan gue udah pada sakit. Atau anak-anak teman-teman yang nyeritain, lu tuh tadi kayak gini loh, masa lu nggak sadar sih, kayak gitu. Ada berapa makhluk yang lu lihat di situ? Berapa makhluk ya? Kira-kira yang sering gue lihat itu kayak satu keluarga. Lu tahu nggak histori yang ada di situ? Jadi waktu itu yang gue pernah lihat terakhir itu tuh dia lagi hamil bang. Lagi hamil. Dia tuh kecelakaan. Lagi hamil kecelakaan terus? Jadi dia tuh mati bareng sama anak yang di kandungan. Terus dia masuklah ke badan gue. Ada dia nyampein sesuatu atau? Dia cuman bilang sakit, pegangin perut, sakit, anak saya mana? Kayak gitu, anak saya mana? Saya pengen ketemu anak saya. Ya gue nyariin anaknya kemana? Ya gue nggak tahu kan. Akhirnya gue sampai nangis, gue bingung. Terus? Dia lagi hamil gitu kan, hamil gede, jadi dia tuh jadi gede. Ceritanya ke gue, jadi dia tuh sempet sebelum masuk itu tuh dia ngomong bang. Oh lu bisa interaksi juga? Dia ngomong ke gue, dia ngomong gini, bantuin saya, perut saya sakit. Itu sebelum dimasukin ke lu? Itu gue waktu lagi ke kamar mandi kan. Kamar mandi tuh di belakangnya tuh kayak buat anak-anak ngerokok gitu kan. Oh iya. Terus dia tuh ngomong, perut saya sakit, bantuin saya. Ya saya harus bantuin apa, saya nggak tahu, saya cuma bisa bantu doa doang. Ya saya minta bantuan pokoknya, cariin anak saya. Ya gue bingung bang, mau nyari kemana. Ya udah saya doain aja ya bu. Gue ngomong bu karena emang ibu-ibu kan. Dan akhirnya dia
nggak mau, malah masukin ke gua, dan itu perut gua tuh digetok-getok sakit banget udahannya bang. Diketok-ketok sama siapa? Jadi pas sadar itu, kata anak-anak itu, perut gua tuh kayak ditonjokin gue sendiri. Oh. Tonjokin sendiri, padahal gue sendiri nggak ngerasa nonjokin, tapi Iya, udahannya perut gue sakit. ya, karena lu nggak sadar. Perut gue sakit udahannya. Tapi wujudnya dia itu serem gak sih? Hancur sebelah. Hancur sebelah. Karena kecelakaan itu. Iya. Kecelakaannya gimana, lu tahu gak? Kecelakaannya gimana gue nggak tahu, cuma dia bilang saya habis kecelakaan, saya kecelakaan, perut saya sakit, anak saya di mana, dia bilang kayak gitu kan. Ya gue bilang saya nggak tahu anak ibu di mana. Kalaupun saya tahu mungkin saya kasih tahu, karena saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu anak ibu masih hidup, nggak tahu gimana, saya nggak tahu. Dia malah masuk nunjukin perut gue sendiri, dengan tangan gue ditonjokin, sakit banget bang. Sampai gue digotong berapa orang juga dibilang lu berat banget. Itu tuh berkali-kali masuk keluar sampai gue dibawa ke ruangan HRD tuh, ruangan HRD, dan HRD tuh bilang HRD tuh dia tuh bisa gituin orang kesurupan. Dia sampai berubah jadi macan gitu. Berubah jadi macan, entah, nggak ngerti itu, karena gue juga nggak sadar. Iya, tapi yang lu rasain ada nggak dia masuk ke? Dia bantuin gue keluar. Tapi lu lihat gue, cuman jaraknya jauh banget bang. Gue ngejar dia tuh kayak nggak nyampe. Cepetan. Tapi ada hasil nggak akhirnya itu? Ada, itu sampai malam bang gue dikeluarin. Dia yang ngeluarin? Buat nyadarin diri gue tuh sampai malam, sampai bisa dibilang kantor tuh udah tutup. Dari jam berapa itu? Itu dari sekitaran abis istirahat jam 1-an ya. Jam 1. Itu gue nggak kerja dari jam 1 sampai jam 9 malam. Gue nggak kerja. Ituin itu aja tuh, begitu aja tuh. Itu yang menurut gue paling pertama kali gue kesurupan selama itu yang ibu hamil itu. Jadi lu ini sebenarnya bisa interaksi juga nggak sih sama yang kayak gitu? Kalau kayak gue lagi sendiri atau nggak kayak disuruh-suruh gitu, kayak interaksi dong, lu ngomong dong sama orang ini, dia maunya apa, kayak gue nggak bisa. Ya, gue lebih baik sendiri aja. Misalkan nih ada orang yang kesurupan, nah lu bisa itu interaksi sama dia? Enggak, gue lebih baik menjauh. Kenapa? Karena gue pernah waktu itu kepo sama orang yang kayak lagi kesurupan gitu. Sama nyokap gue tuh, udah lu gak usah ngedeketin, jauhin. Itu gue nggak deketin, itu malah ke gue. Jadi dia keluar larinya ke lu, pindah ke lu. Gue juga kan sempat waktu itu kerja di PT. Di PT. Jadi kan dulu waktu jadi kan gue SMK-nya tuh di Sukabumi ya, di kampung. Nah baru lulus itu gue bingung dong mau kemana. Sedangkan di kampung itu kebanyakan PT. Tempat gue itu, gue kerjalah di PT situ cuma 2 bulan. Gue kerja di situ, gue masuk tuh udah kayak ditungguin sama orang-orang kayak gitu. Dia bisa tahu ya berarti ya, orang-orang yang bisa ngelihat dia orang gitu ya. Gue pura-pura kayak gue pura-pura gak bisa lihat, coba deh pura-pura cuek lah sama orang-orang kayak gini. Itu tuh nggak bisa. Akhirnya gimana? Akhirnya tuh gue nanya ke karyawan situ, di sini suka ada yang gangguin ya? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Jangan sekali-sekali ngomongin masalah kayak gitu di sini. Ya emang kenapa? Daripada nanti ada yang kena, sini tuh seringnya kesurupan massal. Dia bilang, kalau udah satu kena, semua kena, itu nanti ujungnya karyawannya itu dipecat sama bosnya. Jadi bosnya itu nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan. Itu mikirnya tuh lu tuh cuma nyari muka doang, kata dia. Ya udah tuh gue nggak cerita. Gue cuman kayak gue ke kamar mandi sendirian. Itu bener-bener kamar mandinya serem banget. Gue sendirian bang. Itu tuh di pojokan kayak nenek-nenek bilang, Neng kok sendirian aja. Ngomong gitu? Lalu denger jelas? Gue jelas. Tapi lu ngeliat nggak? Gue pikir emang ada orang di pojok. Ada orang. Gue bilang, iya nih bu, lagi mau pipis. Jangan pipis di sebelah situ ya Neng. Pipisnya di sini aja. Gue pikir, kalau emang gue pipis di situ kan lu ada di situ. Iya. Ngapain gue pipis di situ? Lah kan masih ada ibu. Nggak apa-apa, udah di sini barengan. Dia ngadep ke tembok.
posisinya. Enggak tatapan. Enggak ngeliat ke gua. Enggak tatapan tuh ya. Gua bilang, "Bu kok enggak kerja sih, Bu? Ayo udah masuk juga." Kata dia. Kata gua. Kata lu. Terus ibunya bilang, "Orang saya tinggalnya di sini." Oh, jadi awalnya nih lu nggak tahu? Nggak tahu, orang layaknya orang kerja gimana sih dia pakai baju seragam juga? Oh iya. Seragam warna biru waktu itu gue lihat, seragam warna biru, celana hitam, rambutnya tuh dikuncir. Gue pikir OB situ. Enggak, maksudnya lu juga lihat jelas mukanya? Enggak, dia waktu ngadep ke sono aja cuman ngomong. Oh, jadi gini, jadi dia ngomong itu sama sekali nggak ngeliat lu? Enggak, gue bilang, "Bu, kenapa nggak masuk? Tadi omelin loh, ayo masuk." Enggak, kan saya tinggal di sini. Gue mikir, tinggal di sini. Wah, gak beres gue bilang. Terus? Gue lari ke depan. Lu gak jadi kencing tuh? Enggak bang, gue gak jadi. Gue gak jadi saking gue ngeliat ibu-ibu itu. Kata gue jangan sampai nih orang balik badan. Gue bilang jangan sampai nih orang balik badan. Abis gue di sini, gue keluar. Ditanya sama security, soalnya securitynya cewek kan. Nanya gimana? Ngapain kamu lari-lari katanya? Enggak bu, tadi ada kecoa. Gue nggak ngasih tahu, takutnya nanti kalau gue ngasih tahu, dipecat lagi. Ntar gue dipecat lagi kan, sama kayak gitu-gituan kan. Iya. Nah, terus istirahat tuh. Akhirnya gue istirahat. Itu ibu-ibu ada buang. Ada lagi? Ada. Di mana? Di tangga. Jadi dia lagi orangnya? posisi di tangga. Oh, ini berarti orang kali ya, gue bilang. Ini ada tuh di situ. Gue tanya, itu dia OB baru ya? Gue bilang, itu OB baru. OB baru? Nggak ada di sini OB baru. OB udah lama semua. Dia bilang, itu loh, pakai baju biru. OB nggak ada yang pakai baju biru. Dia bilang, nggak ada yang baju biru. Terus itu siapa mbak? Nggak tahu kata dia. Lu lihat di tempat ngeliat. Lu. Jadi lu lagi berdua sama temen lu? Iya, gue lagi istirahat. Lu ngeliat? Temen lu nggak ngeliat? Enggak ngeliat. Gue bilang, masa sih mbak orang segitu jelasnya? Jangan macem-macem. Dia bilang, ntar yang ada lu kenapa-napa di sini, lu kenal lagi sama bos lu. Dia bilang, ya udah tuh. Ya udahlah, mungkin emang kelihatan gue bener kali ya. Terus? Gak lama gue masuk lagi tuh orang bener-bener nampak bang depan gue berdiri. Papasan? Ngapain kamu ngasih tahu ke orang kalau ada saya di sini? Oh, marah dia? Gue bilang, kenapa nih orang? Gue langsung lari, gue tanpa ngomong gue lari bang, gue lari ke dalam. Sampai gue bilang, gue ngomong ke nyokap gue, mah pengen resign. Kenapa? Baru juga berapa hari udah pengen resign. Nunggu gajian dulu lah kata dia gitu kan. Sayang kamu masuk situ. Gak lah, Neng pengen resign. Gue bilang, alasannya gue sakit kaki. Sakit kaki Neng berdiri mulu. Enggak boleh kayak gitu. Baru kerja kayak gitu aja udah capek. Besokannya gue balik lagi. Itu tuh beda orang lagi. Beda lagi, bukan dia lagi. Jadi posisi gue tuh mau ke kamar mandi tuh bener-bener gak berani sendiri. Tapi emang di situ gue gak punya temen. Temennya tuh ibu-ibu gimana sih? Oh, ibu-ibu semua. Ibu-ibu ngejahit gak bisa diganggu kan. Iya, akhirnya gimana? Lu ke kamar mandi bilang, kata gue, udah gue tahan deh. Kuncinya gue tahan. Lu tahan sampai pulang tuh? Enggak, sampai bener-bener ada orang yang mau masuk ke kamar mandi gue bareng. Itu gue abis kencing itu sekitar jam berapa ya? Jam 6 mau maghrib tuh gue kencing. Mau maghrib kencing, terus gue keluar, gue bilang, kok banyak cewek pada kayak terbang gitu bang. Di kamar mandi? Enggak, di ruangan lagi pada ngejahit. Wajahnya bakalan ada kesurupan massal nih. Gue pikir gitu kan, karena itu emang bener-bener ngelilingin. Banyak? Nggak banyak, cuman ngelilingin orang-orang lagi pada ngejahit. Kerja. Dan itu tuh gue lembur sampai jam 9 malam. Dari pihak karyawan udah bilang jangan lembur sampai malam. Karena ini malam Jumat, dia bilang gitu kan. Iya. Dan jangan nyetel musik. Ini malam Jumat, yang ada keganggu nanti orang-orang sekitaran. Dia ngomong sekitaran, nggak ngomong orang-orang kayak gitu kan. Iya. Itu muter-muter. Tapi saya ada kesurupan massal nih, gue bilang gitu kan. Berapa menit kemudian ada yang teriak di belah pojok, kesurupan kan. Itu gue langsung ditarik sama temen gue, keluar. Temen lu tahu? Iya, keluar katanya. Nggak apa-apa itu bantuin dulu. Enggak, lu nggak boleh ngebantuin kata dia. Lu mendingan keluar. Itu di depan gue langsung pada ngegeletak, kesurupan semua. Berapa orang? Itu bisa dibilang kan yang kerja di situ kan banyak banget. Ada kali puluhan mah, kayak 25 orang. Semua? Itu hampir semua itu. Gue bilang, Kak itu banyak yang pingsan. Jangan, lu nggak boleh nolongin, lu harus keluar dari sini kata dia. Lu harus keluar. Sampai pada akhirnya gue dijemput sama, dulu kan ada ojek jemputan gitu.
gue ditarik, udah yuk pulang, jangan sampai di sini lu ikut kena. Dia pikir karena kan masal pasti semuanya kena. Iya betul. Gue langsung ditarik, Pak tadi saya ngeliat ada yang terbang di situ, kamu kenapa nggak ngomong ke saya, kata dia. Ya orang saya pernah ngomong, kata dia bilang gak usah dikasih tahu, udah sendiri aja yang tahu. Iya. Dia bilang gitu kan. Terus nenek-nenek itu juga, ibu-ibu yang waktu jadi OB itu beneran ada nggak sih Pak baju biru? OB di sini nggak ada yang baju biru, dia bilang. Lagian juga di sini kerja itu kalau pakai baju seragam itu cuman ada hari tertentu kalau lagi ada audit datang. Oh gitu. Terus udah tuh berapa bulan gue kerja di situ, cuma 2 bulan gue kerja di situ digangguin mulu kan. Hampir tiap hari ganggu. Hampir tiap hari. Tapi lu kuat ya? Ya kuat lah, gimana? Kuatin lah ya. Karena kan waktu itu posisi juga gue bingung mau nyari kerja di mana di Sukabumi. Karena emang kebanyakan PT begitu semua. Ya udah, akhirnya gue kuat-kuatin 2 bulan. 2 bulan doang gue resign, gaji gue. Klimaksnya di mana tuh sampai lu akhirnya lu putusin bener-bener mau resign? Yang terakhir kali ya, yang waktu gue tuh dipindahin ke tim lain, ke tim sebelah. Karena kan di tim gue itu udah nggak bisa, udah dibubarin lah katanya. Gue pindah ke situ. Itu yang gue lihat ibu-ibu itu tuh berubah bang. Berubah jadi apa? Yang tadinya gue lihat pakai baju biru, celana hitam, ganti baju dia. Gak ngerti ganti baju apa gimana, tapi mukanya sama, tapi rambutnya panjang. Itu tuh palanya tuh langsung nengok. Gimana sih? Belakang. Nengok langsung muter ke belakang. Badannya enggak, palanya doang? Enggak. Wih, keren. Itu beneran bang. Jadi lu akhirnya ngelihat wajahnya dia dong, wujudnya dia dong. Karena kan selama ini gue lihat dari belakangnya doang, dikuncir. Itu bener-bener langsung muter. Itu gue kayak, udahlah gue resign aja deh, daripada gue tiap hari diginiin mulu. Nah, kalau ada kesurupan apa disalahin gue lagi, karena kan gue sering cerita. Tapi yang lu lihat wujudnya dia kayak gimana? Itu pala muter, lidah nggak ada lidahnya. Kok lu bisa tahu nggak ada lidahnya? Karena dia nyangap. Dia nyangap. Maksudnya mukanya biasa aja atau berbentuk manusia atau gimana? Pucet sih. Pucet. Mata semua normal, cuman nyelangap nggak ada lidahnya aja. Jelas tuh ya lu ngeliat ya. Jelas. Lebih serem lagi sih waktu kejadian. Jadi waktu dulu kan bokap gue tuh pernah jualan kayak di rel kereta gitu. Karena kan waktu jualan itu, gak usah deh, itu serem. Enggak. Gak apa-apa, ceritain aja. Kejadiannya itu bapak gue kan jualan. Jualan. Dan abis malamnya itu kejadian ada yang ketabrak kereta. Pas malam itu? Terus? Ada yang ketabrak kereta. Gue pikir, gue lihat mayatnya, bener-bener gue lihat. Lu bener-bener lihat sendiri? Gue lihat depan gue. Karena itu posisi buka puasa bang. Buka puasa. Jadi dulu tuh sering banget nongkrong di samping rel gitu kan. Buka puasa di situ. Itu gue pikir sampah bang. Orang dari kereta ekonomi yang warna oranye kan. Iyalah pokoknya kereta itu. Gue bilang, ini orang buang sampah sembarangan amat. Gue bilang gitu kan. Mana lagi buka puasa buangnya plastik merah. Ternyata itu usus bang. Usus berantakan. Maksudnya di dalam plastik? Enggak, emang badannya dia tuh langsung keluar semua ususnya. Itu maksudnya prosesnya kecelakaannya itu kelindes atau apa? Jadi kalau cerita dari pihak apa sih keretanya, jadi dicopet gitu. Dicopet, tarik-tarikan handphone, ada sama si pencopetnya itu dilepas lah tuh handphonenya. Jadi depan pintu. Jadi dulu pintu kan masih ada yang suka berdiri-berdiri. Masih belum ditutup ya pintunya. Masih berdiri-berdiri gitu kan. Dia tarik-tarikan, dilepas dah tuh sama pencopetnya. Jatuh, kelindes. Itu ususnya berantakan, bener-bener darah semua kan. Gue bilang, ini orang buang sampah gue pikir plastik merah. Kan. Ini orang kok buang sampah sembarangan, kayak nggak ada tempat sampah aja di dalam kereta. Gue bilang, gue samperin bang, itu palanya langsung langsung ususnya berantakan. Itu gue nggak makan, buka puasa langsung turun, gue nggak makan. Malamnya tuh gue keliat itu orang kayak gitu. Maksudnya?
orang itu yang Orang itu, kejadian orang gue yang lihat. kecelakaan itu Itu gue korbannya lihat. lu ngeliat sendiri? Gue lihat malamnya. Dan lu di mana itu posisi? Posisi ya gue Malamnya itu? posisi di warung saudara gue di bawah. Gue naik ke rel kan. Kata gue, kok ini mayatnya nggak diangkat-angkat? Gue bilang begitu. Mayat udah diangkat dari kemarin. Ini terus gue lihat apa? Gue bilang gitu kan. Tadi gue lihat apa? Tiduran di situ tapi ususnya berantakan. Gue bilang kayak gitu kan. Pasti lu orang mayat udah diangkat. Enggak bang, itu ada. Gue bilang. Lagi ngapain? Ih berantakan gimana sih? Iya. Udah nggak ada, udah nggak utuh. Oh, gue kira lu lihat jasadnya dia. Itu emang pertama gue liat jasadnya. Kan gue bilang gue pertama pas dia kecelakaan itu gue nemuin jasadnya langsung. Gue bilang itu sampah. Enggak, maksudnya gue pikir lu ngelihat ininya gitu. Apa si korbannya itu? Iya gue lihat. Waktu pertama kejadian itu gue lihat dan gue bilangnya itu sampah. Enggak, maksud gue yang pas lu di warung saudara itu gue pikir lu ngelihat wujudnya dia. Enggak, emang enggak lihat wujudnya, tapi gue ngeliat dalam keadaan kayak gitu lagi. Oh, kayak yang lu lihat waktu pertama. Tapi posisi palanya dia itu kayak gimana ya? Palanya itu di atas perutnya dia. Kayak gitu. Gue bilang, ini mayat nggak diangkat? Orang udah diangkat juga sama polisi kemarin. Tapi gue tadi ngeliat lagi. Lu ngaco lu. Itu beneran, itu dia minta tolong, gue bilang. Dia minta tolong. Dia ngomong tolong. Itu minta tolong, gue bilang. Enggak, lu gak boleh ngomong-ngomong kayak gini lagi. Jadi keluarga gue tuh kayak kalau gue cerita kayak gitu tuh ditutup-tutupin lah, kayak dialihin ke yang lain. Karena gue kalau udah cerita, udah ngomongin kayak gitu pasti masuk. Kejadiannya terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya katanya sih ya dengar waktu pas kecelakaan itu tuh ada yang naruhin apa sih tuh jeruk nipis. Ada yang iseng. Ada yang ngisengin. Jadi guanya lihat ya, untung-untungannya sih nggak digangguin terus-terusan ya, cuman dia bilang minta tolong doang. Nah terus yang belakangan yang lo alami ini apa? Ada nggak? Belakangan ini sih gue udah jarang kesurupan. Hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah, cuman ngeliat penampakannya doang. Cuman ngeliat, ya udah cuma ngeliat aja. Dan gue juga kayak udah bisa ngimbangin caranya gimana biar nggak kemasukan lagi. Nah, yang lu lihat sekarang di sini di ruangan yang kita duduk ini ada apa nih? Di sini. Di sini yang kita duduk. Di sini sekarang. Dari tadi sih kita didengerin sama dia. Di mana dia? Pojokan. Pojokan mana? Sana mana? Iya. Siapa? Ada apa di situ? Yang jadi ini real ya. Ini apa yang dia rasain ini jadi real, nggak ada namanya kita gimmick atau apa, nggak ada. Jadi ini real, makanya gue langsung nanya nih, ada apa di sini nih, biar kalian juga pada tahu. Apa yang lu lihat? Apa yang gue lihat? Cewek tadi. Yang sekarang kita duduk di sini ada apa? Ya cewek tadi. Cewek yang di mana? Yang di depan kamar mandi. Dia ngapain merhatiin kita? Merhatiin. Cuman gimana ya? Gue takut ke guanya sih. Skip aja nih ya. Iya. Takut ke guanya, iya. Bismillah ya. Iya, bismillah. Jangan ganggu lah, kita masing-masing aja, karena ini kan cuma berbagi pengalaman aja, cerita aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang keganggu di sini. Ini cuma cerita aja kok, nggak ada hal-hal maksud untuk mengusik ataupun apa. Jadi yang lu rasain apa sekarang? Badan gue panas. Tandanya apa kalau panas? Badan gue panas. Sebelakang ini nih panas. Tandanya apa kalau gitu? Berarti kita udahan aja nih ya? Ya? Oke. Next aja ya? Lagi? Iya. Oke guys, segmen kali ini kita tutup aja dulu ya, karena ada suatu hal yang gak bisa kita lanjutin. Jadi mohon maaf, mungkin lain waktu kita akan bahas lagi kalau memang situasinya sudah kondusif lah ya. Oke, Sobat Kreasi dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan cerita-cerita dari dunia, apa yang udah dialami selama hidup dia. Bisa atau dia dibilang dia punya kelebihan ngelihat
makhluk-makhluk yang kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.